Baik, selamat datang teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Markus Hartono. Saya seorang dosen tetap di Departemen Teknik Industri, Prodi Teknik Industri Universitas Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit memberikan gambaran atau ringkasan apa sih sebenarnya perbedaan antara sinkronus dan asinkronus learning. Di dalam masa work from home, kemudian study from home ini kan seringkali kita mendengar istilah ini. Nah, di sini saya ambil dari beberapa literatur dan beberapa pengalaman yang ada. Sebenarnya mana yang lebih cocok gitu ya, sinkronus atau asinkronus? Atau mungkin kita masuk dulu apa sih sebenarnya perbedaan mendasar ya? Saya percaya di sana di luaran sana pasti banyak sekali literatur yang membahas ini gitu ya. Dan mungkin lebih kompleks dan saya percaya jauh lebih advance. Tapi di sini saya coba untuk memberikan apa ya sharing gambaran mendasar gitu. Ya, secara sederhana apa sih sinkronus dan asinkronus. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil dari kebanyakan dari referensi online dan ada juga yang dari penelitian gitu ya, dari jurnal internasional Computers and Educations. Nah, sinkronus dan asynchronous learning, coba kita perhatikan dari dua gambar ini ya. Jadi kalau yang di sini, yang ini mungkin gambaran sederhananya sinkronus ya, sinkronus. Jadi ada interaksi, jadi ini interaksi, ini tutornya atau gurunya atau dosennya, ini adalah pelajarnya atau mahasiswa. Sedangkan yang di sini adalah asinkronus. Jadi lebih banyak kita berhadapan dengan komputer, dengan laptop, ya kan? Uh, Sedangkan interaksi secara langsungnya tidak nampak. Nah, ini gambaran juga yang kedua, apa sih perbedaan sinkronus dan asinkronus? Jadi kalau yang di sini, yang kiri asinkronus dulu ya. Asinkronus ini contohnya ada discussion board, kemudian ada quiz, ada polling, survei melalui email, kemudian dokumen-dokumen digital yang dikirim lewat email atau post-it di sosial media, rekaman audio maupun video, rekaman slides dengan narasinya, dan juga beberapa pembelajaran di mana disesuaikan dengan kemampuan kita atau kecepatan kita atau self pace. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah sinkronus. Sinkronus ini kelas virtual ya. Di situ ada presentasi secara live, kemudian juga ada chat secara live, kemudian message secara instan dan live, kemudian ada live audio maupun video, ada quiz secara live dan polling secara live. Jadi perbedaannya di sini mendasarnya adalah sinkronus itu live. Jadi live, kemudian kita bisa berinteraksi kalau ada misalkan sesuatu yang ditanyakan bisa langsung gitu ya. Sedangkan yang asinkronus ini kebanyakan rekaman gitu ya, rekaman. Nah, ini tabel yang membedakan antara sinkronus dan asinkronus, tetapi teman-teman jangan bingung ya. Kita lihat yang kata kuncinya saja. Jadi kata kuncinya di sini sudah saya highlight dengan warna hijau untuk yang sinkronus, sedangkan yang asinkronus highlightnya warna kuning. Jadi secara definisi tadi apa? Jadi di sini kalau kita lihat pembelajar atau mahasiswa atau siswa itu bisa stay in touch dengan guru, dengan dosennya, dengan teman-teman yang lain. Dan sifatnya di sini formatnya di sini adalah real time ya. Jadi waktunya adalah live atau real time tadi. Sedangkan asinkronus jelas ini bisa diberikan secara online maupun offline dan biasanya materinya itu di posted ya, diposting secara online di forum online, bisa melewati email, bisa melewati message board, bisa melewati web, dan asinkronus ini
kita bisa menyesuaikan. Kita maksudnya di sini adalah mahasiswa atau siswa, kita bisa menyesuaikan dengan kecepatan kita. Jadi contohnya begini, kalau misalkan lewat rekaman video atau audio, kemudian kita misalkan lewat YouTube gitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa sesuaikan. Kalau kita nggak mudeng atau kita nggak ngerti apa yang diomongkan atau ya, ada yang terlewat dari dosennya atau guru, nah kita bisa pelankan ya, kita coba pelankan ininya apa speednya, atau kita putar kembali rekaman tersebut berkali-kali. Nah, sedangkan kalau sinkronus ini tidak mungkin, kan nggak mungkin kalau misalkan gurunya misalkan apa menjelaskan kemudian Bu tolong, atau Pak Bu tolong ini dipelankan gitu ya, atau tolong dikembalikan ke ini tadi saya nggak ngerti itu. Nah, mungkin bisa kalau misalkan ada sesi tanya jawab, tetapi kan tidak serta merta seenaknya kita gitu ya, anytime gitu kan nggak mungkin kan nggak mungkin guru secara live atau dosen secara live kemudian kita bisa minta dia putar ke menit ke berapa, kemudian dimajukan ke menit berapa. Nah, nanti kan tidak mungkin gitu kan. Nah, terus yang kedua feedback. Feedback ini, nah ini kalau di sini learners atau pembelajar atau siswa bisa memberikan feedbacknya secara langsung. Jadi kalau misalkan ada kesempatan mau tanya ya, nah biasanya di video conferencing media itu ada fitur angkat tangan. Nah, kita bisa klik di situ angkat tangan. Nah, nanti gurunya atau dosennya itu akan memberikan kesempatan kita untuk bertanya langsung, gitu kan? Nah, sedangkan yang di asinkronus ini tidak bisa langsung, interaksinya tidak bisa langsung. Kita bisa bertanya, misalkan kita melewati kita kirim email atau kita memberikan komen atau kita istilahnya kayak semacam ya chatting gitu ya. Jadi di kolom chat itu kita bisa post gitu kan, kita punya pertanyaan apa. Nah, terus self-paced ini terkait dengan kecepatan. Jadi kecepatan kita bisa kita atur atau enggak. Kalau sinkronus tidak bisa. Jadi tidak bisa disesuaikan dengan kecepatan kita. Karena kan kita di sini adalah mahasiswa atau pembelajar ya kan. Tiap pembelajar atau siswa itu kan kecepatan menangkap materinya itu kan bisa berbeda-beda. Jadi kalau di sini self-paced-nya tidak bisa, tetapi kalau yang di asinkronus ini bisa. Nah, contohnya di sini ya seperti yang tadi, kalau misalkan ada suatu proses perkuliahan gitu ya, ada suatu proses perkuliahan atau pelajaran. Nah, di sini kita bisa berinteraksi langsung ya dengan siswa yang lain, dengan guru. Kemudian juga guru tersebut bisa misalkan ada quiz secara live gitu ya, guru tersebut bisa langsung mengkoreksi secara langsung dan juga memberikan feedback secara langsung. Sedangkan yang di asinkronus ini kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memberikan, maksudnya kita guru tidak bisa memberikan feedback secara langsung, secara real time, tetapi ya kita menunggu waktu gitu ya. Demikian juga kita kalau misalkan kita memberikan feedback kepada pengajar atau guru atau dosen atau juga kita menjawab suatu pertanyaan, nah itu tidak bisa langsung dikoreksi saat itu gitu ya. Jadi kita harus menunggu. Nah, kemudian yang lain adalah kriteria learning itu apa gitu ya. Jadi kalau di dalam sinkronus ini learning itu disebut sebagai synchronous learning itu meliputi studi secara online yang diselenggarakan dengan memanfaatkan chatting room ya. Jadi secara langsung, kemudian juga ada fasilitas chat room-nya, tapi secara live. Nah, kalau yang asinkronus ini bisa secara online maupun offline, tetapi dia di sini delivered-nya itu oleh web, kemudian email, message board, dan juga misalkan streaming video platform seperti YouTube gitu ya. Dan kita bisa memberikan feedback itu melalui online forum juga ya. Nah, jadi ini mirip learning device-nya ini mirip dengan yang tadi secara interaksi langsung maupun tidak langsung. Nah, metodenya
Kalau synchronous ini bisa menggunakan video conferencing, teleconferencing, live chatting, live streaming, lectures ya. Seperti yang famous saat ini, orang banyak menggunakan Zoom, kemudian orang menggunakan Skype, terus bisa menggunakan Google Meet, menggunakan Microsoft Teams misalnya seperti itu. Sedangkan asynchronous di sini lebih ke arah modul-modul pembelajaran yang disesuaikan dengan dengan pembelajar itu sendiri, kemudian berupa streaming video content, ada virtual libraries, kemudian materi-materi dosen baik PowerPoint maupun video pembelajaran maupun audio pembelajaran itu diposted di e-learning platform atau juga diposted di YouTube misalkan, atau di sosial media juga bisa. Jadi misalkan dia punya Instagram account atau mungkin Facebook, nah di situ materinya di-post ya. Nah, kemudian siswa itu tinggal mendownload dan kemudian belajar secara mandiri. Nah, keuntungannya apa? Jelas kalau synchronous ini dia classroom engagement, jadi keterkaitan dengan kelas ini lebih hidup gitu ya. Ini semacam semacam pembelajaran yang pada umumnya reguler, cuman di sini kita tidak bisa ketemu secara fisik secara langsung, tetapi melewati virtual environment ya. Jadi melalui media, jadi seperti Anda itu menonton televisi, tetapi ya secara live, tetapi ada interaksinya. Ya, saya kira semuanya tahu ya. Anda sudah terbiasa misalkan menggunakan Skype, bisa chatting dengan teman, bisa ngobrol dengan teman yang ada di luar negeri pada real time. Nah, itu sama ya. Jadi ada classroom engagement, kemudian learning-nya secara dinamis, dan instructional depth itu maksudnya instruksi-instruksi pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen itu bisa lebih boleh dibilang bisa lebih merasuk gitu ya. Artinya dia bisa melihat siswa ini ngerti atau enggak dari tatapan mata, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan, dari respon siswa itu bagaimana gitu ya. Makanya disebut sebagai instructional depth. Nah, sedangkan yang di asynchronous, ya ini jelas fleksibel time frame. Anda mau nonton kapan, kemudian Anda mau nontonnya itu sambil makan, kemudian kalau enggak ngerti, kemudian Anda putar kembali, kemudian nanti Anda sambung nanti sorenya, ya. Jadi fleksibel, kemudian pacing ya terkait tadi itu ya, kecepatan Anda. Kalau misalkan Anda misal ya Anda kok ini kok agak boring ya bagian ini, saya skip aja deh karena saya sudah tahu apa namanya kontennya. Atau nanti misalkan dalam suatu video pembelajaran itu dari materi itu misalkan menit keberapa itu yang kayaknya penting banget. Jadi saya mau fokus ke sana. Jadi Anda nanti putar atau arahkan videonya itu di menit-menit itu yang menurut Anda itu paling butuh gitu ya. Nah, kemudian affordability ya saya kira affordability ini ya semuanya bisa mampu untuk mempelajari ini ya. Secara biaya juga mungkin lebih murah ya, karena di asynchronous ini kan sebenarnya Anda tinggal download file, kemudian Anda kebutuhan kuota internetnya jauh lebih kecil dibandingkan yang synchronous gitu. Ya, kalau synchronous ini mungkin dalam 2 jam live itu butuh waktu 2 giga kuota, tapi kalau asynchronous Anda download mungkin nggak sampai 1 giga untuk beberapa materi pembelajaran. Kemudian disadvantage-nya ini ya jelas schedule-nya cukup rigid ya, jadi fix. Jadi kalau misalkan hari Senin jam 7 sampai jam 9 gitu ya, maka ya itu Anda harus standby di sana. Kemudian juga adanya technical difficulties, misalkan harus mengontrol kelas. Kalau misalnya semuanya kelasnya ramai sekali, tiba-tiba misalkan dosennya itu ngomong gitu ya, menjelaskan, tiba-tiba ada yang ribut di belakang sana gitu kan. Nah, terus gimana? Nah, itu technical difficulties. Kadang ya, sekarang beberapa software misalkan Zoom itu dilengkapi dengan mute and unmute yang bisa dilakukan oleh host. Jadi kalau misal kelasnya ramai ya langsung aja di mute gitu ya, semuanya diam gitu kan.
Nah, tapi juga ada teknik difficulties misalkan terkait dengan internet connections. Nah, internet connection ini tidak hanya dari pembelajar saja, tidak hanya dari siswa saja, tetapi juga dari dosen atau dari guru. Misalkan internet connection-nya di rumahnya nggak stabil, tiba-tiba misalkan kuotanya habis juga. Nah, itu bisa tiba-tiba terputus. Nah, kalau terputus, maka harus reconnect, tentunya beli pulsa lagi gitu ya, beli kuota lagi, kemudian reconnect, terus invite, dan itu takes time ya. Kalau yang di asynchronous, disadvantage-nya adalah ya isolations dan risk of apathy, apatis ya. Jadi kalau misalkan kayak ada yang, buat apa sih ini ya, kok kayaknya nggak perlu ya, saya sudah tahu lah, oh nanti nanti sajalah saya puternya gitu ya, akhirnya numpuk gitu kan. Terus isolasi, merasa diri kita itu kok sendirian gitu ya, kok nggak ada teman-teman, kok suasananya apa suasananya itu sepi. Nah, kalau sepi mau belajar tuh kadang-kadang ngantuk, sudah males, nanti aja gitu kan. Baik. Nah, kemudian di sini ada pendekatan hybrid. Ini ke kombinasi ya. Jadi kalau ditanya apa sinkronus atau asinkronus ya, itu tergantung situasinya. Terus ada yang udah digabung aja. Jadi hybrid ini sebutnya adalah kombinasi real time conference dengan self paced. Jadi sinkronus ya. Kemudian juga ditunjang oleh self paced. Jadi materi yang di pelajaran sinkronus tadi itu secara live tadi itu direkam, kemudian materinya diposting gitu ya. Memang ini ya memang secara effort bagi dosennya atau gurunya ini lebih tinggi effortnya, tetapi paling tidak ini juga menjembatani untuk siswa lebih bisa apa istilahnya itu berinteraksi, tetapi juga kadang-kadang ada yang mau ditanyakan apa lah mau belajar sendiri juga gitu ya, jadi direkam. Tapi eh, memang ini butuh tenaga dan biaya yang lebih tinggi tentunya, dan effortnya usahanya lebih tinggi. Kemudian boleh dibilang bahwa online education ini berbeda-beda. Jadi kalau orang ditanya mana yang lebih bagus, sinkronus atau asinkronus, saya tidak bisa menjawab seperti itu karena berbeda. Sinkronus di satu sisi akan lebih baik dengan kondisi bla 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 gitu ya. Kalau asinkronus juga lebih baik kalau dalam kondisi seperti yang ini. Nah, ini saran praktis ya, saran praktis tentunya bagi bagi apa dosen maupun sebagai guru gitu ya. Sebenarnya kita ini sekarang di masa apa COVID-19 pandemi ini peralihan gitu ya, peralihan dari pengajaran tradisional menuju ke online, ke modern. Jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi dari tradisional menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat fleksibel, banyak di negara-negara yang maju telah melakukan di universitas-universitas maupun sekolahnya itu sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, kita memang di sini dituntut dengan kondisi pandemi ini, kita dituntut untuk ke sana. Nah, tentunya ada proses pembiasaan, proses adaptasi baik bagi guru, dosen maupun bagi siswa maupun mahasiswa. Nah, terus kan mau nggak mau kita harus ke pembelajaran online. Nah, bagaimana terkait dengan sinkronus maupun asinkronus? Nah, mungkin kita bisa mulai dengan pendekatan sinkronus dulu dengan adanya tatap muka, tidak langsung dengan perekaman mandiri. Jadi maksudnya jangan langsung ke asinkronus. Sinkronus dulu, mungkin ditunggu 1 minggu gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah mulai apa dosennya, gurunya itu sudah mulai pede gitu ya. Kadang-kadang kan berada di depan komputer, kemudian ngobrol sendiri itu kan canggung gitu kan. Ya, biasanya ada tatap muka langsung, berinteraksi langsung. Nah, ini kan kalau langsung asinkronus agak canggung. Jadi sinkronus dulu. Demikian juga untuk siswa. Siswa langsung dikasih apa istilahnya online material yang direkam kemudian disuruh belajar sendiri juga bingung. Nah, jadi sinkronus dulu. Nanti setelah 1 minggu ya sudah mulai beradaptasi, baru ke hybrid. Hybrid itu dicampur ya, sinkronus dan asinkronus. Nah, setelah 1 minggu itu bisa beralih ke asinkronus. Ya, asinkronus itu sangat fleksibel dan juga bisa menghemat banyak hal gitu ya. Nah,
Jadi di sini pertimbangannya adalah waktu transisi di mana kita manusia ya secara human factors kita memerlukan yang namanya learning curve. Jadi ada namanya kurva belajar. Tidak terkejut terjadinya transisi dari offline ke online. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada materi yang lebih banyak interaksi, misalnya metode kuantitatif, banyak hitung-hitungan, matematika, harus dituntun, penurunan rumus, dan lain sebagainya, atau diskusi intensif, focus group discussions, ya harus ada interaksi yang aktif, intensif di kalangan mahasiswa, pelajar, dan juga dengan dosen atau gurunya, maka sinkronus lebih cocok. Ya, sinkronus lebih cocok. Nah, jadi nanti disesuaikan aja. Ada kompromi antara sinkronus dan asinkronus. Ya, terutama di masa COVID-19 pandemic ini. Baik, saya kira itu, saudara-saudara sekalian, teman-teman, terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat ya. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.